Di sini Chen Heng merasa tidak tenang sama sekali. Dia sampai tanya sama Bauri loh. Sedangkan di sisi lain Cheng Yong mendengarkan semua kejadian yang dialami kliennya. Di mana klien dia bercerai sama suaminya karena dijebak sama salah satu pria ketika mabuk. Suami dia mengetahui kalau anak yang mereka bukanlah anak kandung suaminya. Karena itu dia diceraikan sama suaminya. Tapi kini anak dia sedang berada di rumah sakit dan membutuhkan biaya untuk pengobatan. Dia tidak bisa minta suaminya untuk membiayai pengobatan itu. Jadi dia mau pria yang menjadi ayah kandung anak tersebut untuk membantu biaya pengobatan. Tapi dia tidak bisa menghubungi pria itu. Alhasil Cheng Yong pun minta nomor orang itu dan mau komunikasi sama pria itu. Chen Heng yang masih tidak tenang berusaha menenangkan diri dengan cara bermeditasi. Yu Fei dan Bauri merasa ada yang aneh nih sama bosnya. Keduanya pun mengintip. Chen Heng pun ajak mereka buat join juga. Di sini Cheng Yong sudah berhasil menghubungi orang itu dan ajak ketemuan. Tapi pria itu kayak nggak mau kerjasama. Cheng Yong pun berkata kalau tidak mau kerjasama, dia akan mengeluarkan surat resmi untuk pemanggilan kepada pria itu. Alhasil pria itu pun setuju untuk diajak bicara. Tapi klien Cheng Yong kesal banget sama sikap pria ini. Pria ini terlihat ogah-ogahan. Padahal yang sedang sakit itu adalah darah dagingnya sendiri. Dia pun ajak pria ini tes DNA. Pria itu tentu saja nggak mau. Dia malah merasa wanita ini tidak akan bisa mengancamnya dan lain-lain. Dia pun melemparkan sejumlah uang ke muka wanita ini. Setelah itu pria ini pun pergi. Cheng Yong berusaha menenangkannya. Wanita itu konfirmasi ulang. Apakah benar yang dikatakan sama pria tadi? Cheng Yong membenarkan. Namun Cheng Yong sudah mendapatkan sedikit bukti. Jadi dia akan berusaha lagi untuk mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Dia pun memberikan wanita ini sejumlah uang juga untuk menambah biaya pengobatan sementara untuk anak dia. Cheng Yong sudah kembali. Maklum dari tadi Chen Heng gak tenang pacarnya pergi. Dia pun mulai deh menghubungi Cheng Yong. Cheng Yong masuk ke ruangannya Chen Heng. Dia tahu Chen Heng itu gak tenang soal Cheng Yong menangani kasus sendirian. Cheng Yong minta Chen Heng untuk percaya sama dia dan lain-lain. Chen Heng gak mau ngaku. Chen Heng pun berkata dia ada janji ngumpul keluarga. Jadi dia gak bisa temenin Cheng Yong nanti malam. Cheng Yong mah super pengertian ya. Jadi dia akan membebaskan pasangannya. Selanjutnya Cheng Yong menemukan sesuatu di rak buku Chen Heng. Buku yang Chen Heng sembunyikan selama ini. Chen Heng pulang dalam keadaan agak mabuk. Dia pun mencari buku itu. Dia mulai panik bukunya tidak ketemu. Tapi dia menyadari Cheng Yong pasti menemukan buku itu. Cheng Yong awalnya nggak mau ngaku, tapi ujung-ujungnya ngaku juga deh. Di sini terlihat Chen Heng bersiap mau dinas luar kota. Cheng Yong membantu Chen Heng untuk beres-beres. Biasa seperti pasangan bucin pada umumnya, Chen Heng kayak nggak mau pisah gitu. Di sini Chen Heng pun sudah pergi dinas luar kota bersama Bauri. Seperti biasa Bauri masih suka caper sama Chen Heng. Chen Heng selalu punya kata-kata buat skak Bauri. Di sini ada seorang wanita datang. Dia sangat cantik dan dia seorang pengacara juga. Dia adalah rekan kerja Chen Heng selanjutnya. Bauri merasa ini pemandangan yang cocok meong. Dia pun memotret keduanya dan menyebarkan gosip itu di grup obrolan mereka. Karena gosip itu, Chen Heng mendapatkan pesan dari Wo Jun. Chen Heng pun benar-benar hanya bisa speechless sama kelakuannya Bauri. Di sisi lain, Chen Yong pun membawa kliennya untuk melakukan sidang. Saat di ruang sidang, rupanya pengacara lawan adalah Deng Ming. Seperti biasa, Deng Ming dengan mulut lemasnya selalu cari perkara. Chen Yong berusaha kalem dan gak mau ladenin Deng Ming. Sidang berjalan. Tim Chen Yong cukup terpojokan, di mana tim lawan memberikan bukti kalau pihak dia memiliki gangguan kesehatan bagian spermanya. Hal ini menjadi bukti kuat lawan untuk menepis semua tuduhan pihak Chen Yong. Tiba-tiba klien Chen Yong pun marah dan dia tidak terima dan merobek bukti itu. Karena ini Deng Ming punya kekuatan untuk lebih memojokkan kliennya Chen Yong. Klien pun tidak bisa terima dengan keadaan, dia memutuskan meninggalkan ruangan sidang. Deng Ming pun merasa kini mereka menang telak terhadap Chen Yong. Pihak hakim pun tanya, apakah Chen Yong masih mau melanjutkan? Chen Yong tetap memutuskan untuk berjuang. Di sini Chen Heng mau telepon Cheng Yong, tapi tidak terhubung. Dia pun cek CCTV, tapi dia mendengar pembicaraan Cheng Yong agak sedikit gimana gitu. Dia pun memanggil Cheng Yong menggunakan CCTV itu. Dia berusaha jelaskan sesuatu. Cheng Yong gak paham sama sekali maksudnya Chen Heng. Tapi dia merasa penjelasan Chen Heng begitu lucu. Dia pun mau segera melakukan video call sama pacar tercintanya ini. Dia pun mentertawakan sikap gemoynya Chen Heng yang takut Cheng Yong tak mempercayai dirinya. Di sini Chen Heng dan Cheng Yong pun video call. Cheng Yong menceritakan apa yang terjadi. Seperti biasa Chen Heng pasti khawatir sama ayang bebnya dong. Tapi Cheng Yong berusaha menenangkan Chen Heng. Karena dia mau menyelesaikannya sendiri. Chen Heng pun akan mempercayai pacarnya. Dia tetap mengingatkan Cheng Yong kalau dirinya akan siap membantu Cheng Yong kapanpun dibutuhkan.
Keduanya pun mengakhiri panggilan. Cheng Yao nggak mau diawasin lagi, dia pun menutup layar CCTV itu. Selanjutnya di sini Cheng Yao mau ke rumah sakit untuk mengumpulkan bukti, tapi Yuve berkata akan susah karena pemilik rumah sakit tempat lawan kliennya mendapatkan dokumen itu rupanya memiliki saham di sana. Tiba-tiba di sini Cheng Yao mendapatkan telepon dari kliennya untuk menghentikan kasusnya. Dia mau menerima semuanya saja karena dia sudah tidak sanggup melanjutkannya lagi. Semua ini terjadi karena gosip yang dibuat Deng Ming. Deng Ming memang licik, selalu menggunakan media untuk menghancurkan pihak lawan. Tapi Cheng Yao tidak akan menyerah, dia akan pergi menemui kliennya untuk melindunginya sepenuh hati. Di sini Deng Ming terus menelpon Cheng Si. Cheng Si nggak akan. Dia pun kirim pesan kepada Cheng Si dan mengisyaratkan Cheng Si untuk melindungi adiknya. Karena hal itu, Cheng Si pun minta Cheng Yao mengirimkan lokasinya. Cheng Yao sudah tiba di kediaman kliennya. Sudah sangat ramai manusia melakukan demo di depan sana. Bahkan mereka tidak ragu-ragu untuk melempar dan memaki kliennya Cheng Yao. Cheng Yao masuk ke dalam dan membujuk kliennya untuk terus berjuang. Karena dorongan dan ucapan yang didengar dari mulut Cheng Yao, kliennya pun bersemangat untuk berjuang kembali. Sayangnya ketika keduanya keluar dari sana, tiba-tiba Cheng Yao dan kliennya dilempar serta disirami air. Cheng Si dan Wujud datang bersama pihak kepolisian. Keduanya langsung dengan segera membantu mereka. Cheng Yao pun tidak akan menyerah, dia akan tetap berjuang untuk membela keadilan. Di sini Cheng Yao melihat semua begitu perhatian pada dirinya. Dia pun teringat soal Chen Heng yang mendapatkan banyak sekali surat ancaman sebelumnya. Dia penasaran bagaimana Chen Heng melewati semua itu. Cheng Yao pergi melihat-lihat isi surat ancaman itu. Dia merasa bosnya sudah pernah mengalami apa yang dia alami sekarang. Tang Yi dan Yuve begitu khawatir sama Cheng Yao. Mereka takut Cheng Yao stres karena masalah yang diterimanya. Tapi Cheng Yao merasa dia bisa mengatasi semua ini. Dia minta mereka untuk tenang. Di sisi lain, Shen Heng sedang rapat mendapatkan info soal masalah yang dialami Cheng Yao. Tentu saja dia langsung khawatir. Dia pun dengan segera mencari info dari Tang Yin dan Yu Fei. Tapi tak mendapatkan jawaban. Alhasil dia menelpon Cheng Yao. Shen Heng sangat khawatir banget, tapi Cheng Yao masih terlihat santai. Shen Heng tahu lawan Cheng Yao itu bukan pengacara biasa. Dia takut Cheng Yao tak sanggup melawan Deng Ming. Dia memberikan beberapa masukan. Dia nggak mau Cheng Yao menggunakan cara polos melawan Deng Ming yang begitu licik. Cheng Yao tahu harus berbuat apa. Dia masih minta Deng Ming untuk tenang dan kalem. Dia akan menyelesaikan semuanya. Dia pun mengakhiri panggilan ini. Chen Heng yang tidak bisa kalem langsung mendatangi petinggi. Dia mau melaporkan soal penipuannya Deng Ming. Dia mau segera diproses sekarang juga. Wujud pun datang ke sana. Dia berusaha tenangkan Chen Heng. Mereka akan berusaha sebaik mungkin menampung keluhannya Chen Heng. Wujud pun menarik Chen Heng yang sedang emosi berat itu. Dia berusaha tenangkan Chen Heng karena mereka sedang ada incaran untuk mendapatkan award. Kau malah pergi marah-marah di sana. Takutnya penilaian firma hukum mereka akan berkurang. Wujud yang polos masih mengira Chen Heng begitu karena perhatian pada dirinya. Soalnya Cheng Yao itu calon adik iparnya. Padahal ya si Cheng Yao kan pacarnya Chen Heng. Wajar dong dia khawatir dan ngamuk kalau ada yang menindas Cheng Yao. Di sini Chen Heng langsung menghampiri Cheng Yao. Dia beralasan kalau kerjaan dia kelar dengan cepat, makanya dia bisa kembali dalam 1 hari. Tapi tidak lama Baurui datang. Baurui menggagalkan kebohongannya Chen Heng. Dia malah ngomong jujur dan belak-belakan apa yang terjadi. Baurui juga terus-terusan memuji rekan kerja wanita itu. Chen Heng mulai panik. Dia minta Baurui segera pergi dong ya. Tapi Baurui nggak mau. Dia mau bergabung sama mereka dan ajak mereka untuk makan bareng. Sampai di tempat makan, Chen Heng menggandeng tangan Cheng Yao, tapi keduanya mulai panik ketika Baurui tiba-tiba menunduk. Mereka mengira Baurui menyadari sesuatu. Rupanya yang dipikirkan Baurui hanya makan dan makan saja. Baurui kembali membahas topik soal pengacara wanita itu. Chen Heng pun mau usaha alihkan, tapi tiba-tiba Baurui teringat sama dompetnya. Dompet dia menghilang. Dia awalnya panik, tapi dia ingat ada CCTV di bandara, jadi besok dia akan pergi cek ke sana. Karena bahas soal CCTV, Cheng Yao jadi teringat sesuatu dan dapat ide. Dia pun sudah tahu solusi dari kasus yang dia hadapi. Dia dengan semangat mau pulang dan menyusun rencana. Chen Heng kecewa, Cheng Yao lebih mementingkan kasus dibandingkan bersama dirinya. Ujung-ujungnya hanya sisa Baurui saja deh yang tertinggal, berserta bacotan-bacotan Baurui yang membuat Chen Heng pening. Di sini Cheng Yao melihat Chen Heng sedang tertidur, tapi Chen Heng terbangun. Chen Heng masih mau menghabiskan waktu bareng pacarnya. Dia juga mau membantu masalah Cheng Yao. Cheng Yao masih tetap pada pendiriannya.
Dia mau selesaikan sendiri. Dia pun minta Chen Heng segera istirahat. Chen Heng pun kembali ke kamarnya dan dia memeluk Cheng Yao sebelum masuk kamarnya. Cheng Yao mempersiapkan kebutuhan Chen Heng. Dia juga menyiapkan obat flu. Saat Chen Heng sudah tiba di tempat rapat, Baorui melihat ada obat flu. Di sana ada not gitu. Baorui mengira itu untuk dirinya. Chen Heng hanya diam dan tak respon, tapi dia membaca tulisan itu dan dia tersenyum. Hal ini terlihat sama rekan kerja mereka si pengacara Liang. Dia merasa ada yang aneh dari Chen Heng, tapi dia berusaha kalem. Mereka pun sudah selesai rapat, pengacara Liang ajak mereka makan malam bersama. Chen Heng pun setuju. Chen Heng menelpon Wu Jun dan mengucapkan terima kasih kepada Wu Jun karena sudah membantu Cheng Yao sebelumnya. Wu Jun merasa Chen Heng agak aneh ya, kok bisa perhatian sama asistennya sekarang. Di sini pengacara Liang tiba-tiba mengeluarkan suara. Wu Jun mulai deh, dia kira Chen Heng ini ada maksud tertentu sama pengacara Liang loh. Di sisi lain, Cheng Yao sudah bersiap dengan sidang selanjutnya. Pihak lawan dan Deng Ming saling bahas soal jam mahal. Tidak lama Deng Ming mau ke toilet, Cheng Yao pun mengikutinya. Dia pun bicara sama Deng Ming. Dia berusaha minta maaf dan membujuk Deng Ming untuk mengalah padanya. Deng Ming pun dengan sombong menjawab Cheng Yao. Gak tahu ya trik apa yang sedang dimainkan sama Cheng Yao nih. Cheng Yao memberikan minumannya kepada Deng Ming. Deng Ming masih dengan wajah songongnya meninggalkan Cheng Yao. Sidang pun dimulai. Setelah memperlihatkan beberapa bukti dan sanggahan-sanggahan, akhirnya tim Cheng Yao kembali kalah dalam sidang kali ini. Deng Ming dan Lu Jian merasa senang dong ya. Cheng Yao pun berusaha memberikan semangat kepada kliennya. Keduanya ke depan meminum minuman pemberian Cheng Yao. Mereka pun ingin merayakan kemenangan ini. Tiba-tiba ada beberapa dokter datang. Deng Ming merasa ada yang gak beres nih. Deng Ming pun sadar kaleng-kalengan minuman yang mereka tadi minum mau diambil sama Cheng Yao untuk dibuktikan hasil tes DNA itu. Deng Ming merasa Cheng Yao tidak ada bukti mengatakan kalau itu minuman yang mereka minum. Cheng Yao merasa ini pengadilan, terpasang CCTV di mana saja. Jadi kalian tidak bisa menghindar. Lu Jian mulai panik, dia pun ditampar sama kliennya Cheng Yao. Dia benar-benar mengungkapkan kekesalannya. Saat Lu Jian mau membalas, Deng Ming berusaha menghentikan. Cheng Yao pun minta Deng Ming dan Lu Jian bersiap-siap karena kebohongan mereka akan segera terungkap. Cheng Xi dan Wu Jun tiba. Mereka datang karena khawatir sama Cheng Yao. Cheng Yao pun minta mereka untuk tenang. Klien Cheng Yao merasa terima kasih banget karena Cheng Yao sudah bersedia dengan senang hati membantunya. Di sini Cheng Xi dan Wu Jun sudah semakin dekat loh dan kini keduanya sudah resmi berpacaran. Chen Heng pun datang menjemput pacarnya. Dia mengira Cheng Yao kalah dalam sidang itu. Dia pun berusaha menghibur. Cheng Yao pun merasa ini kesempatan langka untuk kerjain pacarnya. Dia pun memasang muka sedih. Sampai di restoran, Cheng Yao masih sok-sokan sedih dan gak semangat. Chen Heng masih mencoba menghibur dan membuat beberapa guyonan. Tapi ujung-ujungnya Cheng Yao pun mengaku. Chen Heng merasa dia dikerjain banget sama pacarnya ini. Cheng Yao minta hadiah sama Chen Heng. Tapi permintaan hadiah yang diinginkan Cheng Yao susah untuk dipenuhi sama Chen Heng. Karena menurut dia akan sulit dia melakukan itu semua. Dia pun diminta nyanyi lah, masak lah. Pokoknya Chen Heng gak bisa melakukan itu semua. Tapi ujung-ujungnya Chen Heng punya ide. Dia malah mau kasih Cheng Yao pasal-pasal hukum. Astagoi, bener-bener dah si Chen Heng ini. Keduanya pun sudah kembali ke rumah. Chen Heng minta dikasih hadiah juga. Hadiah Chen Heng adalah dia mau kissing sama Cheng Yao. Karena beberapa kali dia coba kissing selalu gagal. Cheng Yao pun setuju. Akhirnya keduanya bisa kissing dengan romantis cuy. Besokannya Chen Heng memberikan hadiah buat Cheng Yao. Tapi tiba-tiba Cheng Yao mengalami sakit perut. Chen Heng dengan segera membawa Cheng Yao ke rumah sakit. Untungnya Cheng Yao tidak sakit parah, hanya butuh istirahat saja. Cheng Yao masih mau Chen Heng bernyanyi untuknya. Dan beneran dong Chen Heng menyanyi untuk senangin Cheng Yao. Cheng Yao benar-benar kaget Chen Heng sebegitunya terhadap dirinya. Cheng Yao benar-benar menjadi wanita paling bahagia dong sekarang karena begitu disayang sama Chen Heng yang super dingin ini. Di sini mereka mendengar suara mamanya Chen Heng. Dia terlihat begitu khawatir. Ibunya memarahi Chen Heng yang membuat Cheng Yao seperti ini. Maklum, ibunya Chen Heng begitu menyayangi Cheng Yao. Alasan mamanya Chen Heng bisa tahu karena ayah Chen Heng memiliki saham di rumah sakit ini loh. Jadi orang tua dia pasti mendapatkan info. Chen Heng meminta ibunya kembali karena Cheng Yao butuh istirahat. Ibunya pun nurut. Saat di rumah, Chen Heng menyiapkan makanan untuk Cheng Yao. Dia benar-benar melayani Cheng Yao dengan baik. Cheng Yao merasa disayang dan diperhatikan banget sama Chen Heng. Saat mereka asik berduaan, ada yang datang berkunjung. Rupanya itu adalah ibunya Chen Heng. Dia datang membawakan beberapa makanan. Sayangnya Cheng Yao sudah makan. Chen Heng meminta ibunya segera kembali karena ibunya begitu cerewet. Apalagi Cheng Yao itu butuh istirahat. Ibunya pun merasa benar juga.
Akhirnya dia pamit pulang deh. Selanjutnya Chen Heng dan Cheng Yao pun sudah masuk kerja seperti biasanya. Dari kasus Lu Jian, Cheng Yao mendapatkan plakat penghargaan dari pihak lawan loh, yang menandakan pihak lawan itu menyerah dan kasus ini dimenangkan oleh Cheng Yao. Semua pun turut bangga. Chen Heng pun dengan berani mempercayakan kasus lain kepada Cheng Yao karena menurut dia Cheng Yao sudah berkembang sangat pesat. Selanjutnya terlihat Cheng Yao pergi chill sama Meng Ting. Meng Ting curhat soal dia yang memenangkan rumah itu. Dia sangat senang akhirnya dia bisa mengalahkan mantan suaminya dan selingkuhannya. Apalagi kini mereka berdua sedang hancur-hancurnya. Dia merasa puas banget, tapi Cheng Yao malah gak fokus dengerin temannya. Malah asik melamun gak jelas lagi. Tiba-tiba dia juga bilang mau ke spa. Meng Ting temenin dong ya. Meng Ting semangat dengar Cheng Yao mau retret sama bosnya. Pasti akan ada suasana romantis di sana nih. Tapi Meng Ting mulai aneh. Kenapa Cheng Yao dan Chen Heng sudah tinggal bersama lama tapi tidak terjadi apapun? Cheng Yao berusaha membela diri. Tidak lama Chen Heng telepon ajak belanja dong ya. Meng Ting sangat pengertian. Dia pun memberikan waktu buat temannya menikmati masa pacaran ini. Selanjutnya Chen Heng dan Cheng Yao sama-sama bersiap untuk acara retret mereka. Chen Heng juga mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Dia juga sudah membuat planning yang bagus supaya dia bisa romantis-romantisan sama ayang bebeknya. Di sisi lain Cheng Yao juga sudah menyiapkan outfit yang bagus sampai dia membayangkan Chen Heng saat itu loh. Chen Heng masuk kamar, hal ini membuat Cheng Yao kaget. Dia pun menggunakan berbagai alasan supaya dia tidak ketahuan kalau lagi membayangkan yang aneh-aneh. Hari H tiba, mereka sudah tiba di pedesaan tempat mereka retret. Asisten Zhu sudah memberitahukan rencana acara di mana mereka akan melakukan permainan. Yang menang menempati kamar yang bagus sedangkan yang kalah akan tidur di tenda. Bauri mau protes awalnya. Tapi karena semua rencana bosnya, Bauri sudah tidak bisa berkutik. Permainan dimulai, mereka berlima satu tim, tapi di sini ada double couple. Mereka menggunakan cara masing-masing untuk mencari waktu berduaan. Tang Ying memulai aksinya dong. Cheng Yao mah tahu itu hanya sekedar alasan aja, tapi Bauri masih tidak sadar. Alhasil sisa mereka bertiga saja. Chen Heng menarik Cheng Yao pergi ketika Bauri asik bacot. Alhasil Bauri tinggal sendirian dong. Di sini Chen Heng dan Cheng Yao bisa menikmati suasana berduaan saja. Mereka pergi ke pohon permohonan. Cheng Yao pun mengucapkan permohonannya. Tiba-tiba hujan dong. Chen Heng melepaskan jasnya untuk melindungi pacarnya. Mereka benar-benar terlihat begitu bahagia. Semuanya pun sudah kembali ke penginapan. Chen Heng dan Cheng Yao menjadi anggota terakhir yang muncul. Bauri menghampiri mereka dan merasa ada yang gak beres nih. Tapi tebakan dia malah salah dan malah mau dikerjain sama Chen Heng. Karena Bauri yang menang, dia mendapatkan kamar bagus, sedangkan Chen Heng dan Cheng Yao mendapatkan kamar tenda. Chen Heng mah tidak kesal karena memang ini adalah plan B-nya. Tapi karena kamar Bauri dapat 2, dia mau memberikan satu lagi kepada orang lain. Ketika dia mau kasih beberapa orang, mereka pada menolak dengan berbagai alasan. Alhasil Bauri memohon sama Cheng Yao. Dia minta Cheng Yao bantu dia supaya dia tidak malu. Cheng Yao benar-benar kesulitan dengan keadaan ini. Apalagi Chen Heng mau Cheng Yao menolak. Bauri sampai mau kasih Cheng Yao kasus dong. Alhasil Cheng Yao kasihan sama Bauri, dia pun setuju deh. Chen Heng kesal parah, dia mulai ngambek. Cheng Yao berusaha membujuk Chen Heng yang kesal ini. Tapi ketika keduanya bersantai, suasana jadi romantis. Chen Heng mau menciumnya. Tiba-tiba telepon pun masuk. Mereka dipanggil untuk makan. Cheng Yao sebelum pergi dia mencium Chen Heng dulu. Chen Heng langsung gak ngambek lagi deh. Di sini saat acara makan malam, Wujun membawa Cheng Si. Wujun pun memperkenalkan Cheng Si kepada semuanya. Wujun pun minta Cheng Si masuk ke firma hukum mereka. Yang lainnya juga ikut membantu berbicara. Wujun merasa mereka begitu membantu kali ini. Selanjutnya Cheng Yao berkata dia mau pergi ke pasar malam. Semuanya pun setuju. Saat di pasar malam, Chen Heng terus memperhatikan apa yang dipegang dan dilihat sama Cheng Yao. Dia menggunakan trik membayarkan untuk semuanya supaya yang lain gak curiga. Cheng Yao mau tahu Chen Heng melakukan semua ini demi dirinya. Jalan ramai-ramai pun sudah selesai. Chen Heng ambil kesempatan untuk berduaan lagi deh sama Cheng Yao. Saat Chen Heng menarik Cheng Yao buat diajak kissing, Bauri berteriak nama Cheng Yao. Keduanya berusaha kabur, tapi Bauri masih aja terus mencari. Chen Heng kesal parah. Tapi kebetulan dia harus menerima panggilan penting.
Cheng Yao alhasil harus menghampiri Baorui. Dia ajak Cheng Yao pergi minum-minum di sebuah bar. Mereka berempat duduk dan minum bersama. Mereka memainkan permainan truth or drink. Karena sudah sama-sama minum banyak, mereka semua mabuk dong. Cheng Yao izin ke toilet. Cheng Yao malah nyasar ke daerah taman bunga dong. Chen Heng menghubunginya. Dia mendengar Cheng Yao mabuk. Dia pun mencari keberadaan Cheng Yao dan ketemu. Tapi dia langsung memeluk Chen Heng. Hal ini terlihat sama mereka bertiga. Chen Heng pun berusaha mengalihkan. Tapi Cheng Yao yang sudah mabuk parah tidak bisa dikendalikan sama sekali loh. Alhasil Chen Heng pun ngaku. Dia minta mereka semua untuk tutup mulut. Dia pun minta mereka bertiga anggap tak melihat apapun. Mereka bertiga langsung pergi deh. Chen Heng membawa Cheng Yao kembali ke kamarnya. Chen Heng yang sudah bersiap tidur di tenda, dia kaget Cheng Yao datang menghampirinya dalam keadaan mabuk. Keduanya pun kissing deh. Alhasil malam itu Cheng Yao dan Chen Heng tidur bersama di tenda. Besokan paginya Cheng Yao terbangun. Saat dia keluar, Chen Heng membawa dia bunga. Dia juga masih sempat menggoda Cheng Yao. Tapi dia pun akhirnya jujur tidak ada yang terjadi apapun. Yang ada dia terlempar dari kasur karena cara tidur Cheng Yao yang amburadul. Chen Heng pun antar Cheng Yao kembali ke kamarnya. Baorui mendengar itu, dia pun mau pura-pura tak lihat. Tapi Wujun datang dan tanya-tanya kenapa Chen Heng bisa berada di sini. Baorui merasa dia harus menyelamatkan bosnya. Dia pun berkata dia sama Chen Heng rapat soal mau masukkan Cheng Si ke Jun Heng. Karena Wujun mendengar bahas soal Cheng Si, dia merasa kalau dia harus tahu planning mereka. Saat di kantor, Cheng Yao langsung kenal wawancara teman-temannya dong. Mereka benar-benar gak nyangka kalau Cheng Yao beneran pacaran sama atasan mereka. Cheng Yao hanya bisa terus tersenyum saja. Saat mereka asik ngomong, Chen Heng pun datang mendengar. Yu Fei mau menghentikan Baorui tapi sudah tidak bisa. Saat makan siang, Chen Heng masih ikutan join sama mereka. Suasana masih canggung seperti biasanya. Tapi di sini soal pacaran Yu Fei dan Tang Yin dibongkar sama Chen Heng. Baorui kaget. Chen Heng sudah sadar dari saat retret sih. Dan saat Yu Fei memegang tas Tang Yin waktu di lift itu, Baorui makin bingung dong dengan keadaan ini. Tapi Yu Fei merasa dia sudah memberitahukan hal ini pada Baorui. Emang Baorui sendiri yang gak percaya pada saat itu. Selanjutnya di sini Chen Heng dan Cheng Yao tidak sengaja bertemu di suatu tempat. Chen Heng sempat aneh kenapa Cheng Yao menggunakan baju yang begitu rapi. Cheng Yao berkata dia mau makan bersama orang tuanya. Saat keduanya mencari ruangan, keduanya aneh kenapa mereka berdiri di depan ruangan yang sama. Dan ternyata kedua orang tua mereka itu saling kenal. Mereka mendengar keributan di dalam. Keduanya masuk dong ya. Di sini ayah Cheng Yao langsung ngoceh-ngoceh soal Cheng Yao yang masih bersama Chen Heng. Kedua belah pihak kini tahu kalau anak mereka sedang pacaran. Keduanya pun saling meragukan, sama-sama minta tes DNA. Keributan makin heboh. Chen Heng berusaha menghentikan mereka. Chen Heng pun dengan resmi memperkenalkan diri. Dia nggak mau salah paham ini makin panjang. Ibu Chen Heng tentu saja senang. Dia dengan segera minta Cheng Yao pakai gelang itu. Sama dengan ibunya Cheng Yao juga. Ibu masing-masing saling menenangkan kedua suaminya. Mereka memang Tom and Jerry, tapi sebenarnya mereka itu sohib sejati kok. Mereka turut bahagia. Kini anak mereka akan bersama dan mereka akan menjadi besan kelak. Selanjutnya Chen Heng mendapatkan telepon dari Wujun, di mana dia curhat soal Cheng Si mau bawa dia ketemu sama orang tuanya. Intinya dia mau pamer gitu deh, tapi sok-sokan bingung. Tidak lama Chen Heng ngajak Wujun ketemu di rumah Chen Heng. Wujun pun tiba. Dia mulai nostalgia karena dulu ada kantor lama mereka. Wujun mulai mengajak Chen Heng yang memiliki selera cukup berbeda dari biasanya. Dia juga melihat foto-foto Cheng Si yang terpajang. Wujun masih berpikir positif. Dia masih mau kasih masukan soal percintaan ke Chen Heng. Tapi dia terdiam ketika dia melihat ada seorang wanita keluar. Wanita itu adalah Cheng Yao. Wujun sampai speechless. Dia kesal banget. Dia pun curhat ke Cheng Si. Dia mengira kali ini dia akan unggul dari Chen Heng. Rupanya tidak. Cheng Si malah ikutan ngejek-ngejek dia. Tapi Wujun ada merasa menang sedikit sih. Karena gimana pun Chen Heng nanti akan menjadi adik iparnya. Tapi ada masalah baru. Di mana Wujun lupa kalau dia ada merekrut wanita lain ke firma hukumnya.
wanita yang mau dia jodohkan sama Chen Heng sebelumnya. Dia pun bingung dan harus gimana. Keesokannya Cheng Yao melihat sosok wanita yang menurut dia memiliki aura yang sangat luar biasa. Cheng Yao terus menatapi cara kerja wanita ini. Saat di ruang rapat, Cheng Yao cerita ke teman-temannya soal wanita yang dia lihat tadi. Dia pun kasih tahu gimana aura wanita itu yang menurut dia sangat mematikan. Rupanya wanita ini adalah pengacara Liang loh. Shen Hang pun memperkenalkan dia. Dan kini pengacara Liang akan menjadi mitra mereka. Semua tentu saja senang dan menyambut kedatangan pengacara Liang ini. Pengacara Liang meskipun memiliki tampang tegas, tapi dia cukup ramah dengan mereka semua. Dia juga sudah mengenal nama-nama mereka. Mereka pun ingin banyak belajar dari dirinya. Chen Heng melihat majalah yang disebar Baorui, majalah mingguan untuk perusahaan mereka berisikan muka dia dan pengacara Liang. Chen Heng ingin majalah itu ditarik semuanya. Maklum Chen Heng mau menjaga perasaannya Cheng Yao, makanya dia melakukan itu. Semua pun berkumpul untuk mendapatkan ilmu dari pengacara Liang, kecuali Baorui. Chen Heng pun berjalan pergi. Pengacara Liang fokus hanya tertuju pada Chen Heng saja. Wujud melihat pemandangan itu, dia merasa jadi penyakit sendiri dan digwah. Di sini pengacara Liang menghampiri Chen Heng. Dia membawa hadiah. Chen Heng tentu saja merasa pengacara Liang tak perlu repot-repot melakukan itu. Pengacara Liang terus berusaha mendekati Chen Heng. Chen Heng masih saja sikapnya seperti dulu, tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk mendekatinya. Apalagi dia sekarang punya Cheng Yao. Pengacara Liang pun kembali melihat majalah mereka. Dia pun teringat sama masa lalunya di kampus, di mana dia sangat mengagumi Chen Heng yang menurut dia sangat luar biasa. Dia ingin mengalahkan Chen Heng. Dari ingin mengalahkan Chen Heng, dia malah jadi suka sama Chen Heng loh. Selanjutnya terlihat Cheng Yao dan teman lainnya pergi makan hotpot. Ketika Baorui terus membahas soal pengacara Liang, yang lain sangat peka. Mereka berusaha menghentikan pembicaraan itu. Chen Heng juga muncul. Dia nggak mau pacarnya nanti mabuk. Kang Yin dan Yifei peka, mereka kabur duluan. Baorui awalnya mau kepo, tapi dia diusir sama Chen Heng. Tidak lama Chen Heng pun alasan gitu, dia mau ajak Cheng Yao pulang makan di rumah saja. Cheng Yao pun tahu trik pacarnya ini, dia pun nurut permintaan Chen Heng. Ketika di rumah, Chen Heng berusaha jelaskan soal pemotretan majalah itu. Cheng Yao berkata dia tidak cemburu sama sekali. Dia malah mau menjadi pengacara hebat seperti pengacara Liang. Dia sangat mengagumi cara pengacara Liang dong. Chen Heng pun lega deh kalau Cheng Yao tidak cemburu sama sekali. Selanjutnya di sini pengacara Liang cukup semangat untuk makan malam penyambutan, tapi dia dibuat kecewa. Yang muncul bukanlah Chen Heng, melainkan Wu Jun. Wu Jun pun berkata Chen Heng minta Wu Jun mewakilinya karena dirinya memiliki kesibukan. Pengacara Liang berusaha bersikap tenang, padahal hati dia begitu kecewa. Sampai-sampai dia pun jalan sambil melamun sendirian. Keesokannya di kantor saat pengacara Liang mau ajak Chen Heng diskusi soal kasus, Chen Heng minta dia untuk diskusi sama Wu Jun saja. Chen Heng benar-benar agak menjaga jarak sama pengacara Liang loh. Pengacara Liang tentu saja merasa ada yang aneh nih. Dia pun mendekati Cheng Yao dan minta bantuan Cheng Yao. Dia tanya apa-apa yang disukai sama Chen Heng. Cheng Yao yang polos pun berusaha kasih tahu yang dia tahu aja. Tidak lama pengacara Liang melihat grup chat Cheng Yao di laptopnya. Dia membaca Cheng Yao sudah punya pacar dan diskusi di sana mengisyaratkan soal Chen Heng. Pengacara Liang merasa curiga dong. Ketika dia kembali ke ruangannya, dia memperhatikan semua foto kegiatan di kantor. Dia memperhatikan kalau di setiap sudut foto terlihat jelas Chen Heng terus menatapi Cheng Yao. Dari sini pengacara Liang menyadari kalau Cheng Yao dan Chen Heng itu berpacaran. Saat dia ke pantry, ada karyawan lain. Dia pun basa-basi di sana. Tidak lama dia membocorkan soal Chen Heng dan Cheng Yao yang pacaran. Karyawan ini kaget dong. Dia pun dengan segera mau menyebarkan gosip itu. Selanjutnya semua terlihat berbisik-bisik sambil menatap Cheng Yao. Cheng Yao ada juga mereka memanggilnya ibu bos. Saat dia ke pantry, yang lain juga bersikap tidak biasa, seperti mau melayani dirinya gitu. Sampai-sampai gelas yang dibawa jatuh dan pecah. Pengacaranya pun mulai deh jadi pahlawan kesiangan. Padahal semua ini juga karena dirinya sih. Dia pun sok-sokan minta mereka semua hentikan. Dan dia minta Cheng Yao ke ruangannya. Cheng Yao pun merasa pengacara Liang begitu baik sudah membantunya. Dia memuji-muji pengacara Liang. Liang ini mulai kepo bagaimana keduanya bisa pacaran. Dia pun memasang muka yang asem banget sih sebenarnya. Sayangnya si Cheng Yao tidak menyadari hati busuknya Liang. Liang pun menyarankan Cheng Yao pindah ke timnya untuk menghindari rumor yang tidak diinginkan. Cheng Yao berkata dia akan memikirkannya. Selanjutnya terlihat Chen Heng dan Baorui sibuk mau rapat, tapi Baorui mendapatkan info di grup. Dia bingung mau kasih tahu bosnya atau enggak.
Ketika Chen Heng tahu itu soal Cheng Yao, Chen Heng mau dengarkan. Rupanya soal pacaran mereka sudah tersebar loh. Bauri berani bersumpah mereka bertiga tidak ada ngomong apapun. Chen Heng pun minta pesan taksi, dia langsung kembali ke kantor. Dia mengumumkan soal keduanya memang sedang pacaran. Dia juga jelaskan dia yang mengejar Cheng Yao. Dan menurut dia hal ini tidak akan mempengaruhi pekerjaan mereka kok. Mereka akan bersikap profesional. Si Liang pasti sakit hati banget nih melihat momen ini. Di sini Cheng Yao pun berkata dia akan mengutamakan kerjaannya dibandingkan kehidupan pribadinya. Tang Ying pun dengan belak-belakan juga mengumumkan kalau dia pacaran dengan Yi Fei. Suasana jadi adem kembali deh. Cheng Yao pun memutuskan untuk pindah ke timnya pengacara Liang. Chen Heng pun setuju. Si Bauri malah terharu dengan kejadian itu. Dia sudah tidak tahan untuk menyimpan rahasia soal pacaran Chen Heng dan Cheng Yao. Maklum si raja gosip. Selanjutnya Chen Heng ke ruangan pengacara Liang. Dia mau kabarkan soal Cheng Yao yang mau masuk timnya Liang. Liang mah sudah tahu. Si Liang sempat tanya sedikit soal isi hati Chen Heng. Chen Heng dengan tegas menjawab Liang. Sampai Liang pun tak bisa melanjutkan pertanyaannya. Cheng Yao sudah bersiap untuk pindah. Tang Ying merasa ada yang gak beres sama Liang nih. Tapi Cheng Yao masih berusaha positif dong. Ketika Cheng Yao sudah tiba di tim Liang, dia diperkenalkan dengan beberapa rekan timnya nanti. Saat mulai bekerja, mereka seperti mengabaikan dia loh, bahkan tak kasih dia kerjaan. Saat Cheng Yao tanya ada yang bisa dibantu, mereka malah merasa Cheng Yao itu pacarnya Chen Heng, gak mungkin mereka minta bantuan Cheng Yao. Cheng Yao minta mereka bersikap biasa saja, atau mereka semua sama aja kok. Tapi mereka masih bersikap tidak enakan kalau Cheng Yao disibukkan. Cheng Yao akhirnya masuk ke ruangan Liang, dia minta kerjaan sama Liang. Liang pun paham, dia pun memberikan tugas, tapi tugasnya kayaknya memang sengaja dia berikan untuk Cheng Yao sih. Ketika mereka mau rapat saja, dia nggak ajak Cheng Yao loh, hanya ajak yang lainnya. Cheng Yao pun mau pergi mengumpulkan bukti. Chen Heng terus menatap ke arah Cheng Yao. Ketika Cheng Yao pergi, Cheng Yao terus-terusan dicat sama Liang dan diberikan tugas dadakan gitu. Cheng Yao sempat berpikir sejenak, tapi dia tetap berusaha tenang dan kerjakan semua yang diperintahkan. Saat Cheng Yao pulang, Chen Heng langsung menyambutnya dan memberikan pijatan. Dia tahu pacarnya pasti sedang lelah. Cheng Yao merasa dulu pas awal-awal dia join tim Chen Heng juga seperti ini sih. Dia tidak akan kalah dan menyerah dengan keadaan yang sebelumnya sudah dia lalui. Selanjutnya terlihat Cheng Yao mau pilih hadiah buat Chen Heng. Hal ini terlihat sama Liang. Liang pun mulai deh kepo dan bahas soal harga. Karena menurut dia tidak cocok Chen Heng pakai barang murah dan lain-lain. Tapi Cheng Yao tidak sependapat sama sekali. Sampai-sampai si Liang minta Cheng Yao minta barang mahal sama Chen Heng loh. Cheng Yao masih tak sependapat. Karena dia sudah mendapatkan beberapa wejangan dari Chen Heng juga mengenai pekerjaan mereka. Liang pun sudah tidak bisa melawan lagi dan sosokan acting gitu deh. Tidak lama Liang memberikan kerjaan internasional kepada Cheng Yao. Cheng Yao pun akan melakukannya sebaik mungkin. Ketika Cheng Yao asik kerja, teman-teman dia datang membawakan makanan untuk Cheng Yao. Mereka merasa iri, makanan ini sangat susah didapatkan. Tapi Cheng Yao malah mendapatkannya dengan mudah. Rupanya itu adalah pemberian Chen Heng. Dia pun perhatian gitu sama Cheng Yao. Semuanya pun merasa gimana gitu dengan keromantisan mereka berdua. Cheng Yao minta Chen Heng kembali bekerja. Chen Heng malah suruh yang lainnya. Tidak lama Bauri bahas soal keberangkatan Chen Heng malam ini. Chen Heng malah minta Bauri untuk diam dan pergi. Si Liang makin membara lah melihat Chen Heng begitu perhatian sama Cheng Yao. Saat Cheng Yao memberikan kerjaannya, si Liang berkata itu tak perlu ditranslate, kan ada versi Mandarinnya. Dia malah menyalahkan Cheng Yao yang tak bertanya pada dirinya. Dia juga berbicara dengan sedikit menyindir gitu. Tidak lama dia memberikan tugas lagi kepada Cheng Yao. Dia minta Cheng Yao untuk ikut seminar dan mencari klien. Cheng Yao aneh, perasaan prinsip perusahaan mereka nggak gitu deh. Tapi Liang merasa sebaliknya. Cheng Yao tak bisa melawan dan menuruti saja. Cheng Yao sudah tidak sempat membeli hadiah untuk memperingati 100 hari mereka. Karena dia harus buru-buru pergi, Cheng Yao sangat sibuk. Dia pun ikut seminar itu. Sedangkan Chen Heng masih menunggu Cheng Yao. Saat ada yang datang, dia kira itu Cheng Yao. Rupanya itu si Liang. Liang menghampiri Chen Heng. Dia pun sosokan terlihat perhatian gitu. Padahal ini akal-akalan busuk dia saja nih. Supaya gagalkan rencana mereka berdua. Cheng Yao pun terlihat sibuk memperkenalkan perusahaannya. Sampai-sampai ada orang yang mengira kalau Jun Heng ini lagi ada masalah loh. Cheng Yao menjelaskan ke orang itu tidak seperti yang dia bayangkan. Dia pun segera berlari pulang. Ketika dia buru-buru pulang, dia tak melihat adanya Chen Heng. Dia sedikit sedih.
Tapi Chen Hang muncul memegang kek dengan lilin yang sedang menyala. 100天快乐。 Cheng Yao sangat senang ketika dia tahu kalau Chen Hang belum pergi. 不过你的航班怎么办呀？ Selain itu, Chen Hang memberikan hadiah yang memang mau dia beli loh. Chen Hang berkata dia menyuap Tang Ying, makanya dia tahu apa yang diinginkan Cheng Yao. Chen Hang juga menunda keberangkatan dia demi bisa merayakan momen ini bersama Cheng Yao. Dia pun mulai dekatin Cheng Yao dan cium-cium Cheng Yao. Cheng Yao menghindar gitu kan. Hal yang tak diduga loh. Dia malah masuk ke dalam kamarnya Chen Hang dong. 没人我就进去了。 Keesokan paginya Cheng Yao terbangun. Chen Hang sudah tidak berada di sana. Dia sudah meninggalkan Not. Dia pun berkata hadiah sesungguhnya yang mau dia berikan adalah bantal yang bergambar dirinya. Chen Hang pun sudah berangkat. Dia pun memberikan pesan kepada Tang Ying untuk menjaga Cheng Yao. Tidak lama Chen Hang telepon si Liang. Dia sepertinya memberikan isyarat kepada Liang gitu deh. Dia mau Cheng Yao diperlakukan secara adil. Karena menurut dia Cheng Yao itu memiliki potensi. Karena memang sebelumnya dia yang membimbing Cheng Yao. Jadi dia sangat tahu kemampuan Cheng Yao. Liang pun paham maksud Chen Hang. Saat di kantor, Cheng Yao menyerahkan hasil kerja dia kepada Liang. Liang memuji hasil kerja Cheng Yao. Dia pun memberikan tugas baru. Tapi salah satu rekannya aneh. Bukannya tadi kamu bilang kasus ini mau dikasih ke orang lain. Liang malah beralibi yang lain. Cheng Yao mah anaknya gak pernah protes ya dan akan terus mengikuti perintah atasan. Dia selalu berpikir positif. Kalau itu bisa membuat dirinya berkembang. Di sini Cheng Yao pergi menemui kliennya. Klien dia begitu cerewet. Dia bahkan mau mempermasalahkan semuanya. Dan mau menuntut suaminya di gugatan perceraian kali ini. Dia minta Cheng Yao mencatat semua biayanya. 100写上。 Saat Cheng Yao membawa kliennya minum kopi sambil mengobrol, klien dia malah memanfaatkannya dengan memesan berbagai jenis cemilan. Tidak lama dia meminta harganya dikurangin lah, sampai dia mau menjodohkan Cheng Yao dan lain-lain lah. Cheng Yao minta fokus ke pekerjaan saja, dan jangan bahas yang lainnya. Si kliennya ini nampak sekali susah diajak kerjasama loh guys. Saat Cheng Yao sudah kembali ke kantor, Tang Ying begitu melayani dirinya. Dia tahu semuanya pasti perintahnya Chen Hang. Tang Ying cukup aneh sama Cheng Yao yang lebih memilih mengurus kasus ini daripada di tim Chen Hang yang jelas-jelas penghasilannya lebih gede. Cheng Yao memang anaknya nggak pernah milih-milih sih, dia hanya fokus bekerja saja. Selanjutnya Cheng Yao melaporkan kembali hasil kerjanya. Si Liang pun minta rekannya untuk periksa kembali. Tapi rekan itu merasa hasil kerja Cheng Yao sudah sangat bagus, bahkan dia meminta bantuan Cheng Yao untuk kerjakan kasus lain. Karena menurut dia Cheng Yao begitu berpotensi. 一直很认真的，怪不得钱律。 Liang nggak terima semuanya memuji Cheng Yao. Bahkan Chen Hang juga terus kirim pesan kepada Liang untuk mendengar perkembangannya Cheng Yao. Malam harinya si Liang mulai dia kepikiran ide licik. Dia pun mengambil salah satu bukti penting klien. Keesokan paginya Cheng Yao sama Tang Ying bingung di mana bukti penting itu. Satu wanita rese juga ikut nimbrung. Tang Ying menegur orang itu. Saat di lokasi persidangan, kliennya marah banget sama Cheng Yao. Cheng Yao pun minta maaf. Tapi dia yakin bisa memenangkan gugatan kali ini. Kliennya minta Cheng Yao tanggung jawab jika gugatan itu tak dimenangkan olehnya. Dia minta Cheng Yao ganti rugi. Cheng Yao pun setuju. Dia pun sampai rela buat surat perjanjian loh. 一式两份，如果您觉得没问题。 Di sini ada senior Cheng Yao juga loh rupanya. Dia pun menonton persidangan Cheng Yao. Saat keduanya masuk ke ruang sidang, tiba-tiba klien dia panik karena Cheng Yao dengan berani berkata dia menghilangkan bukti hutang mantan suaminya. Dia pun murka ketika mendengar jawaban dari pihak lawan. Dia marah-marah di sana sehingga klien Cheng Yao ditarik keluar. Dia pun menangis dan menyalahkan Cheng Yao. Dia takut uangnya tidak kembali. 那我的钱拿不回来。 Cheng Yao minta kliennya tenang karena mereka masih punya bukti lain. Cheng Yao pun jelaskan ke kliennya dan mereka masuk kembali. Meskipun pihak lawan terus menepis, tapi Cheng Yao punya pernyataan kuat dan bukti kuat untuk menuntut pihak lawan. Pihak lawan hanya bisa melawan menggunakan lisan. Cheng Yao merasa pihak lawan tidak memiliki bukti untuk menepis omongan dan bukti mereka. Pihak lawan pun mulai panik. Senior Cheng Yao merasa Cheng Yao sudah berubah dari yang dulu. Di sini Cheng Yao berhasil memenangkan gugatan itu karena pihak lawan harus membayar utangnya terhadap klien mereka. Tapi di sini Cheng Yao bukannya dipuji, si klien malah masih merendahkan Cheng Yao. Malah dia masih berani klaim biaya transportasi ke Cheng Yao loh. Tang Ying merasa Cheng Yao itu sangat sabar. Keesokannya terjadi keributan. Keributan ini dibuat oleh kliennya Cheng Yao. Dia masih murka soal hilangnya bukti hutang itu. Dia menuntut firma hukum ini untuk membayar kompensasi mental dia serta mengembalikan biaya pengacara.
Cheng Yao berusaha tenangkan ibu itu. Dia juga jelaskan kalau memang itu kelalaian mereka, tapi gugatan sudah dimenangkan. Selain itu malah melempar Cheng Yao menggunakan telur. Liang pun datang, dia pun jadi pahlawan kesiangan lagi deh. Padahal ini semua karena dia makanya bisa terjadi. Dia berusaha tenangkan klien itu, dan dia pun berusaha menyetujui permintaan ibu ini. Setelah mendengar ucapan Liang, ibu itu langsung tenang dan bangga. Si Liang masih nyindir-nyindir soal Cheng Yao pacar Chen Heng pula. Ibu itu pun jadi ikutan sindir-sindir Cheng Yao deh. Cheng Yao tidak terima dengan penyelesaiannya Liang. Dia merasa dia sudah melakukan hal yang benar, mereka tidak wajib melakukan itu. 不理解你息事宁人的做法，我也不认为应该。 Si Liang berpendapat berbeda, dia pun merasa semua itu kelalaiannya Cheng Yao. Cheng Yao tahu kalau dia harus bertanggung jawab. Tapi dia yakin hal ini bukanlah pure kesalahan dia. Dia mau melakukan penyelidikan. Si Liang malah minta Cheng Yao jangan melibatkan orang lain. Liang juga mengucapkan kata-kata yang menyakitkan bagi Cheng Yao, alias nyindir secara halus gitu deh. 优秀的女人一定要自己拼下事业，因为楼下碰到小张了，他说吴杰的律师费已经退了。 Wujun pun datang, dia minta semua untuk bubar. Dia menyerahkan jasnya kepada Cheng Yao. Semua mulai cibir Cheng Yao lagi. Wujun pun membalas perkataan mereka. 这么闲的话，找人打扫一下啊。 Wujun pun menghampiri ruangan Liang. Dia konfirmasi ulang soal idenya Liang membebaskan biaya pengacara tadi. Wujun pun berkata dia akan membebaskan penalti kepada Liang. Tapi Liang harus menjelaskan semuanya ke mitra. Karena bagi Wujun penyelesaian Liang tidaklah tepat. Karena hal ini mengakibatkan semua orang merasa Cheng Yao melakukan kesalahan. Padahal memang perusahaan mereka tidak pernah menerapkan pembebasan biaya pengacara. Liang masih nggak terima dong karena dia merasa membantu menyelesaikan masalah Cheng Yao. Wujun hanya minta Liang untuk jaga sikap karena dia dan Chen Heng rekrut Liang karena kemampuannya. Dia minta Liang untuk mengesampingkan urusan pribadi. Cheng Yao pun terlihat ke ruangan Wujun. Dia pun minta maaf kepada Wujun. Dia berencana melakukan pengunduran diri dari Jun Heng. Saat Cheng Yao mengatakan dia mau mundur, tentu saja Wujun menggunakan berbagai cara menahan Cheng Yao. Dia ingin Cheng Yao membuka pola pikirnya, tapi Cheng Yao merasa tidak bisa. Dia tidak mau dicap sebagai pacar Chen Heng terus-terusan. Dia mau dianggap sebagai seorang pengacara. Dia tak sanggup menerima beban ini. Wujun pun minta memikirkannya dengan matang-matang dan jangan buru-buru mengambil keputusan. Dia sampai memberikan 3 pilihan. Cheng Yao pun akan memikirkannya kembali. Tapi Cheng Yao tetap membuat surat pengunduran diri. Saat dia mau mengirimnya, dia kembali teringat sama omongannya Wujun. Dia pun menelpon Chen Heng. Dia masih tak jujur apa yang terjadi. Dia pun berusaha alihkan omongan. Saat Cheng Yao menyiapkan makanan, Chen Heng malah tertidur kembali. Keesokannya para pria-pria ini sedang bingung memikirkan mau beli apa ya untuk pacarnya. Chen Heng merasa dia tak perlu beli. Rupanya. Satu ruangan isinya barang belanjaan dia untuk Cheng Yao semua loh. Sedangkan di sisi lain, Cheng Yao sudah mantap pada keputusannya untuk mundurkan diri. Wujun pun tak punya pilihan untuk menerimanya. Saat di kantor, Tang Ying terlihat begitu kesal sama Wujun yang menerima pengunduran dirinya Cheng Yao. Dan membuat pengacara Liang terlihat seperti pahlawan. 不是于飞，你愿意在这儿待着吗？ Cheng Yao membereskan barang-barangnya. Dia terlihat begitu sedih ketika mengenang semua kenangan yang ada. Ketika dia mau keluar grup, Tang Ying menghalanginya. Cheng Yao minta Tang Ying merahasiakannya semua ini dari Chen Heng. Cheng Yao pun dengan berat hati meninggalkan Jun Heng. Chen Heng pun sudah kembali. Dia melihat meja Cheng Yao kosong. Dia yakin ada yang gak beres. Dia pun langsung memanggil Tang Ying ke ruangannya. Tang Ying sudah tak bisa menyembunyikannya. Dia pun sampai pakai acara akting untuk ngomong yang sejujurnya. 他不让我告诉你，可能大概是 Pengacara Liang masuk ke ruangannya Chen Heng. Dia tanya mana oleh-olehnya. Chen Heng berkata dia lupa. Tapi Liang merasa bahwa Rui bilang tadi kamu banyak belanja deh. Chen Heng langsung belak-belakan ngomong itu semua untuk Cheng Yao. Liang pun bahas soal pengunduran Cheng Yao. Chen Heng sudah merasa makin gak beres nih. Chen Heng pun pura-pura kalau dia yang menerima kemunduran Cheng Yao. Dan dia akting kayak tahu segalanya. Dan menghargai keputusan Cheng Yao. Dia gak mau banyak omong sama Liang. Dia langsung pamit pergi. Hal ini membuat Liang kesal parah. Cheng Yao sudah pulang. Chen Heng pun berusaha gak mau bahas soal itu. Tapi ujung-ujungnya Cheng Yao buka suara sendiri. Dia menceritakan apa yang terjadi. Chen Heng merasa ada yang gak beres. Setahu dia Cheng Yao bukannya orang yang teledor seperti itu. Karena dia yang melatih Cheng Yao. Jadi tidak mungkin. Tapi Cheng Yao juga bingung. Akhirnya saat Chen Heng ke kamar, dia teringat sama ucapannya Cheng Yao. Dia pun mau mencoba menelpon Wujun.
Sayangnya Wujun tak bisa dihubungi. Chen Heng pun minta Tang Ying sampaikan pesan kepada Wujun. 想保住均衡不解散的话，来拳击馆找我。 Saat Wujun datang, dia sudah berusaha mengencangkan rahangnya. Wujun pun ajak pindah ke lokasi lain dong, tapi saran lokasi lain lebih menyeramkan. Chen Heng melempar penahan tinju untuk Wujun. Wujun akhirnya masuk. Chen Heng mulai tanya-tanya deh. Akhirnya Wujun buka suara. Dia nggak bisa nuduh Liang karena nggak ada bukti. Chen Heng aneh apa hubungannya sama Yiran. Wujun pun berkata kalau Yiran kan sudah suka sama kamu dari dulu. 5年，瞎子都看出来了，就你不知道。 Chen Heng makin bingung, kenapa kau tahu dia suka padaku? Kau masih merekrut dia. Wujun salah paham karena dia mengira orang yang diceritakan Chen Heng selama ini adalah si Yiran itu. Rupanya orangnya adalah Cheng Yao. Tapi dia sudah terlanjur jadi mitra kita. Dia pun tak bisa apa-apa. Chen Heng sudah tahu harus gimana. Dia akan membersihkan nama Cheng Yao. Wujun sudah tak bisa komen lagi. Dia dengan segera kabur. 事儿哥们儿都会陪在你身边啊，你放心就好了。 Karena dia takut kalau Chen Heng menghajar dia habis-habisan. 这誓词你念一下。 Di sini Chen Heng langsung menemui Liang. Dia langsung tanya belak-belakan sama Liang. Liang tak mau ngaku dong ya. Chen Heng kasih lihat bukti rekaman CCTV. Liang masih tidak mau mengakuinya. 你怎么就能确定这个人是我呀？ 我再问你最后， Chen Heng pun mulai kesal. 你确定你没碰是吧？ 是， 你也愿意自证清白？ Dia sempat minta Liang melakukan tes sidik jari dan lain-lain. Dia pun menarik Liang untuk ikut dengannya. 我走。 走啊，走啊！ Akhirnya Liang pun mengaku. Chen Heng benar-benar kesal parah dengan kelakuannya Liang. Bahkan dia tak mau dengar ucapan Liang sama sekali. Dia mau Liang minta maaf atau tidak dia akan melaporkan hal ini kepada polisi. Soalnya dia sudah merekam semua omongan mereka. 报警，我的职业生涯就毁了。 那你 Liang merasa Chen Heng sebegitunya sama Cheng Yao. Jika kau lakukan semua ini, karir aku akan hancur. Chen Heng sudah gak peduli. Wujun datang, dia berusaha tenangkan Chen Heng. Dia minta Chen Heng memikirkan pertemanan mereka dulu. Dia akan berusaha mengurus sebaik mungkin semua masalah ini. Chen Heng pun minta Liang segera dihilangkan dari pandangan matanya. Saat Chen Heng pulang, dia ceritakan kebenarannya. Cheng Yao pun lega, semua masalah sudah terungkap. Tapi ketika Chen Heng mau ajak Cheng Yao kembali, Cheng Yao nggak mau. Dia punya pendirian sendiri. Dia minta Chen Heng menghargai keputusan dia. Dia pun minta waktu menenangkan diri. Dia melihat sebuah kartu nama di mana dia pernah ditawarkan pekerjaan di firma lain. Dia pun menghubungi orang itu. Selanjutnya terlihat Wujun dan Liang berbicara. Wujun memperlihatkan foto masa lalu mereka. Dia pun membahas betapa hebatnya Liang pada saat itu. Dia sangat bangga pada Liang pada masa itu. Dia pun memberikan beberapa masukan kepada Liang. Dia tahu Liang itu memiliki pandangan yang bagus terhadap dunia hukum. Dia nggak mau Liang menghancurkan karirnya dengan cara seperti ini. Wujun pun masih berharap Liang minta maaf sama Cheng Yao. Karena dia akan berusaha membuat masalah ini tidak begitu berdampak negatif pada karir Liang. Liang tidak menyangka Wujun masih begitu memikirkan dirinya. Wujun merasa dia sudah selesai bicara, dia pun biarkan Liang berpikir lagi. Di sisi lain, Tang Ying ceritakan apa yang terjadi kepada Cheng Yao. Tidak lama Cheng Yao menerima telepon dari Liang. Dia dan Liang duduk sambil minum kopi. Liang pun mengungkapkan keirian dia terhadap Cheng Yao. Dia juga cemburu karena Cheng Yao berhasil merubah Chen Heng yang dingin menjadi seperti ini. Cheng Yao juga sama, dia sudah merasakan jiwa saingan saat Liang pertama kali bergabung. Makanya dia selalu menyemangati dirinya supaya bisa sehebat diri Liang. Cheng Yao pun melihat ekspresi Liang, dia pun mau pamit pergi. Akhirnya Liang memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Cheng Yao. Cheng Yao pun mendoakan yang terbaik buat Liang. Cheng Yao pulang ke rumah, dia mendengar suara Chen Heng. Chen Heng rupanya membuat permintaan maaf sama Cheng Yao. Dia nggak mau Cheng Yao salah paham dengan ucapannya. Saat asik minta maaf, kaki Chen Heng malah ketimpa sama durian loh. Di sini Chen Heng sudah tahu kalau Cheng Yao direkrut sama firma hukum lain. Dia nggak relasi sebenarnya. Tapi Cheng Yao berusaha membujuknya dan minta Chen Heng untuk tetap mensupport dirinya. Chen Heng mau gak mau harus terima deh. Saat pergi ke kantor, Chen Heng terus menempel dan menggandeng Cheng Yao. Saat Cheng Yao lepaskan, Chen Heng menggandeng lagi. Dia gak peduli sama pandangan orang. Chen Heng terlihat tidak rela melepaskan Cheng Yao ke perusahaan lain. Chen Heng pun masuk ke ruangannya dengan ekspresi murung banget. 今天你们两个谁会抽中这个豪华爱玛特？ Cheng Yao begitu disambut dengan rekan-rekan barunya. Mereka pun terlihat makan siang bersama. Yang lain kepo-kepo dong soal kerjaan Cheng Yao sebelumnya. Chen Heng pun muncul, dia pun mau ajak Cheng Yao pergi. Tidak lama Chen Heng bergabung sama mereka semua. Dia mau narik Cheng Yao kembali.
李承轩给你什么样的待遇，我给你翻倍。 Atasan Cheng Yao merasa mereka sudah tanda tangan kontrak loh, nggak mungkin dong bisa diambil. Hal mengejutkan, Chen Heng berkata kalau Cheng Yao itu pacarnya. Cheng Yao sampai tak bisa berkata apa-apa. Cheng Yao pun menarik Chen Heng pergi. Dia pun minta Chen Heng untuk tidak seperti itu. Chen Heng berkata dia kesal dan cemburu karena senior Cheng Yao kasih dia bunga yang memiliki makna suka gitu deh. Cheng Yao minta Chen Heng untuk tidak seperti itu lagi, karena dia dan seniornya hanya sebatas rekan kerja. Chen Heng pun minta Cheng Yao berjanji, Cheng Yao pun nurut. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu ada buat pacar bucinnya ini. Selanjutnya Cheng Yao kembali ke ruangan. Dia melihat sikap orang-orang aneh kepadanya. Dia minta rekan-rekannya untuk abaikan soal dia pacaran sama Chen Heng. Senior Cheng Yao pun malah menutupi mukanya. Dia ceritakan betapa sialnya ketika dia bertemu Chen Heng. 你不知道我这段时间因为他过得有 Dia selalu kalah dalam sidang. Cheng Yao minta seniornya jangan terlalu memikirkan hal itu. Ketika di rumah, Chen Heng malah mau membuat Cheng Yao berpikir gimana sama firma barunya. Cheng Yao malah memuji-muji orang firmanya. Dia juga menyindir Chen Heng. 标配至少有3个人，李承轩就让你们两个。 Keesokan paginya, senior Cheng Yao berdoa. Dia kaget Chen Heng pun datang. 正常人通过这扇大门只需要2秒，而你足。 Chen Heng pun menggoda senior Cheng Yao. Cheng Yao datang dan melibas semua omongannya Chen Heng. Dia juga memberikan minuman ke seniornya. Chen Heng tidak akan membiarkan hal itu terjadi. 味道确实不错，我要投资这家店。 Saat mereka mau naik lift, Chen Heng pun menggunakan kata-kata sarkas. Cheng Yao tidak mau kalah dong. Dia pun balas lagi omongan Chen Heng dengan santai. Chen Heng kesal mampus. Saat masuk kantor, dia meneriaki nama Baorui. 博瑞，过来。 Baorui sudah merasa ini akan menjadi hari sialnya. Chen Heng yang kesal membaca pesan dari Cheng Yao. Rupanya Cheng Yao hanya menggoda dirinya loh. Chen Heng pun jadi senang kembali. Baorui yang sudah ketakutan berusaha jelaskan sesuatu. Bahkan Chen Heng bingung apa maksud Baorui ini. 咖啡不是我拿的，我拿了一个小奶精。 Dia yang bahagia malah minta Baorui pesankan semua orang kopi yang sedang dia minum ini loh. Di sini Cheng Yao dan seniornya banyak menangani beberapa kasus dan mereka selalu menang dalam persidangan. Karir Cheng Yao dan seniornya semakin bersinar. Atasan dia pun senang dan berencana menjadikan mereka berdua sampul dalam website resmi firma hukum mereka. Selanjutnya Chen Heng mendapatkan info kalau Cheng Yao dan seniornya akan dipasangkan di pemotretan majalah gitu deh. Dia juga memberitahukan mereka akan makan siang bersama untuk merayakan itu. Chen Heng yang kesel langsung membooking seluruh ruangan privat. Alhasil mereka hanya bisa makan di tempat umum dan Chen Heng terlihat mengumpi pembicaraan mereka. Baorui dan Yu Fei ikut terseret. Keduanya bingung harus gimana. Apalagi ekspresi Chen Heng begitu menyeramkan. Saat Cheng Yao ditawarkan foto majalah bersama senior, Chen Yao menolak. Dia merasa mau fokus pada kerjaan, yang lain pun setuju. Mereka takut nanti kalau foto berdua sama seniornya nanti malah merusak pernikahan Chen Heng dan Cheng Yao dan lain-lain loh. Pokok pembahasan mereka sudah jauh banget lah. Cheng Yao berkata dia tidak berniat cepat nikah karena dia masih mau berkarir. Chen Heng cukup senang dengan ucapan Cheng Yao. Dia merasa pemikiran mereka sedang sama. Karena itu mood Chen Heng jadi bagus lagi dong. Dia malah mau traktir mereka dan orang kantornya. 也所有人没来账，我买单。 Ada-ada sajalah sikap Chen Heng yang bisa berubah drastis dalam sekejap ini. 我已经不是他肚子里的蛔虫。 Selanjutnya di sini Cheng Yao mendengarkan ada suara ibu Chen Heng. Ibu Chen Heng datang ke tempat kerja Cheng Yao mau beli saham dan lain-lain. Cheng Yao segera menghentikan semua itu. Dia heran kenapa Cheng Yao keluar dari kantornya Chen Heng. Dia pun mau memarahi Chen Heng. Tapi Cheng Yao berusaha membuat ibu Chen Heng tenang. Dia pun berkata dia datang membawakan sup herbal. Dia mau Cheng Yao saat nikah nanti bisa dengan gampang punya anak. Cheng Yao berkata dia belum mau punya anak dan belum ada kepikiran untuk menikah. Ibu Chen Heng pun syok mendengar hal itu. Dia pun pulang ke rumah dan mengadu hal itu. Chen Heng merasa dia juga setuju karena dia juga nggak memikirkan untuk menikah. Karena mereka sering menangani kasus perceraian dan pernikahan sering ada masalah. Maka mereka tidak memikirkan ke sana. Ibu dan ayah Chen Heng merasa sedih dengan keputusan anaknya. Apalagi ayah Chen Heng melakukan taruhan lagi tuh sama ayahnya Cheng Yao. Chen Heng gak mau pusing dengan pemikiran aneh kedua orang tuanya ini. Selanjutnya mereka pun menjalani hari-hari mereka dengan gembira. Di kantor suasana juga sudah semakin tentram. Baorui selalu dibuat kesal dengan kebucinan pasangan Yu Fei dan Tang Yi. Di sini saat Cheng Yao pulang, Chen Heng menyambutnya. Dia pun menyiapkan air untuk berendam. Cheng
Cheng Yao menceritakan dia mau berjuang keras supaya dia bisa menjadi mitra pengacara suatu saat. Tapi Chen Heng merasa Cheng Yao tidak perlu bekerja keras sebegitunya. Kadang berjalan di tempat dan menikmati yang sudah ada sudah cukup kok. Mendengar ucapan Chen Heng, Cheng Yao merasa Chen Heng kayak meremehkan dirinya. Cheng Yao pun berencana ikut pelatihan yang disarankan seniornya. Chen Heng tidak sepemahaman. Dia malah minta Cheng Yao kembali ke tempatnya. Dia akan membantu Cheng Yao kalau mau jadi mitra. Cheng Yao tidak mau seperti itu. Dia nggak mau dianggap sebagai pacar Chen Heng terus-menerus. Dia mau dikenal sebagai pengacara Cheng Yao. Karena dia nggak mau jadi aksesorisnya Chen Heng. Cheng Yao merasa Chen Heng tidak memahami maksudnya. Dia pun sedikit kesal. Dan dia minta Chen Heng untuk istirahat saja. Cheng Yao tidak mau bicara lagi dengan Chen Heng. Selanjutnya Cheng Yao melihat pesan dari Chen Heng yang masih berharap Cheng Yao mau menemani dia di acara reuni. Cheng Yao pun memutuskan untuk pergi, tapi dia terlihat kurang pede sama penampilannya. Dia pergi merapikan diri. Saat dia kembali, dia melihat Chen Heng bicara sama Liang. Chen Heng masih terlihat begitu jutek sama Liang. Tidak lama teman-teman Chen Heng datang, mereka bahas-bahas soal pacarnya Chen Heng. Chen Heng terus membanggakan Cheng Yao dan merasa apa yang dia arahkan ke Cheng Yao pasti akan berhasil. Karena dia sebagai pacar akan 100% membantu pasangannya. Tapi Cheng Yao nampak tidak senang dengan pembicaraan itu. Ketika acara selesai dan mereka berniat pulang, Cheng Yao mulai mengungkapkan kekesalannya. 是你一直在帮我做一些决定，无论是我的职业，我要的是理解跟尊重，不是这种。 Setelah dia sudah mengungkapkan semua kekesalan dia pun memilih untuk berjalan pulang sendiri. Keesokannya keduanya malah jadi diam-diaman dan melamun. Wu Jun melihat Chen Heng melamun terus-terusan. Sama halnya dengan Cheng Si yang melihat adiknya ikut melamun juga. Chen Heng pun mulai curhat dan bertanya sama Wu Jun apa salah dia sebenarnya. Padahal dia ingin yang terbaik untuk Cheng Yao. Wu Jun pun memberikan beberapa saran. Begitu juga dengan Cheng Si yang mendengar curhatan Cheng Yao. Cheng Yao merasa dia nggak ada harga diri sama sekali di mata Chen Heng karena dia yakin dia bisa berjuang sendiri. Tapi Chen Heng selalu mau ambil andil terhadap perkembangan karirnya. Di sini Chen Heng sudah tidak bisa diam. Dia mau menemui Cheng Yao untuk menyelesaikannya. Wu Jun memberikan saran yang berbeda. Begitu juga sama Cheng Si, dia pun memberikan saran kepada Cheng Yao untuk menenangkan diri. Selanjutnya karena mood Chen Heng yang tak bagus, Bao Rui pun menjadi sasaran kemarahannya Chen Heng. 我改了17遍了，他到底给点提示也行啊。 Yu Fei dan Tang Yi hanya bisa ikut turun prihatin saja. Saat Cheng Yao dan senior selesai sidang, keduanya terlihat begitu senang. Tapi gosip-gosip tak sedap mulai tersebar. Cheng Yao berusaha abaikan omongan orang-orang itu. Cheng Yao dan Chen Heng tidak sengaja bertemu, tapi keduanya terlihat tidak saling menyapa. Dan mereka terlihat sangat dingin satu sama lain. Di saat gosip tentang berakhirnya hubungan mereka menyebar, ada orang yang mau menjodohkan Chen Heng sama anaknya loh. Tapi Chen Heng berkata dia ada pacar dan masih baik-baik saja bersama Cheng Yao. Di sini Cheng Yao sedang berbicara sama atasannya mengenai kasus baru yang ditujukan kepada Cheng Yao. Setelah menyelidiki kasus itu, orang yang menjadi pengacara lawan adalah Chen Heng. Atasan Cheng Yao pun membebaskan Cheng Yao menentukan untuk ambil atau tidak. Di sini Cheng Yao pergi menemui kliennya. Dia pun berbincang-bincang sejenak mengenai kasus yang sedang dihadapi kliennya. Rupanya Cheng Yao setuju menjadi pengacara untuk melawan Chen Heng. Dia juga tanya sama kliennya, apakah kamu menunjukku karena aku pacarnya Chen Heng? Klien Cheng Yao tidak memungkiri itu. Tapi Cheng Yao berkata kalau pandangan kliennya mungkin berbeda dari dirinya. Dia bekerja secara profesional. Dia akan melakukan yang terbaik untuk kliennya. Dia tidak akan melakukan pelanggaran hukum dan lain-lain. Selain itu, Chen Heng juga sangat profesional dalam bekerja. Dia tidak akan mengalah meskipun aku pacarnya. Cheng Yao melihat orang itu terdiam. Dia pun minta kliennya untuk mencari pengacara lain saja. Kliennya minta maaf kepada Cheng Yao dan dia sudah bertekad untuk meminta Cheng Yao menjadi pengacaranya. 律师，我想跟你合作。 Di sini Chen Heng pergi menemui Cheng Yao. Dia pun bahas soal kasus yang akan mereka tangani. Dia minta Cheng Yao untuk tidak ambil kasus itu. Tapi Cheng Yao tetap kekeh mau mengambilnya. Dia pun tidak suka dengan cara pandangannya Chen Heng. Chen Heng sampai mau kasih kasus lain loh. Asalkan dia jangan berhadapan sama Cheng Yao karena dia begitu peduli sama Cheng Yao. Mendengar itu Cheng Yao malah semakin kesal sama Chen Heng. 我也是一名律师啊，是你觉得我会用女朋友的身份？ Saat Chen Heng mau ke rumah Cheng Yao untuk minta maaf, Bao Rui menghubunginya. Chen Heng malah nggak jadi dan mau lembur sama Bao Rui untuk kasus yang akan mereka hadapi. Sedangkan Cheng Yao merasa dia kayaknya terlalu keras deh sama Chen Heng. Dia jadi kepikiran sendiri. Dia sampai pergi ke rumah Meng Ting untuk curhat loh. Meng Ting aja nggak paham sama jalan pikiran Cheng Yao. Karena menurut Meng Ting, Cheng Heng itu tulus dan serius sama Cheng Yao.
Kenapa Cheng Yao mau bersaing dan membuktikan diri? Cheng Yao ini terlalu terpengaruh sama ucapan orang-orang sih sebenarnya, makanya hubungan mereka ini jadi ribet sendiri. Di sini Cheng Yao mendapatkan info kalau klien dia mau bunuh diri, dia pun panik langsung menemui kliennya. Dia pun tanya kenapa kliennya bisa melakukan demikian. Klien dia teringat sama suaminya, makanya dia bisa begini. Dia pun ceritakan alasan dia mau mempertahankan perusahaan dan tak mau ibu mertuanya pegang saham. Karena menurut dia, ini perusahaan yang mereka bangun berdua. Dia merasa mertuanya tidak mengerti bisnis. Yang dia takutkan mertuanya akan menjual saham dan membuat perusahaan ini hilang begitu saja. Dia tak mau hasil perjuangan dia dan suaminya hancur begitu saja. Cheng Yao pun sudah mendengarkan semua keluh kesah kliennya. Dia pun mencari bukti konkret tentang kematian suami kliennya ini. Dia melakukan wawancara dengan berbagai orang supaya bisa memperkuat bukti yang ada. Selanjutnya terlihat Chen Heng datang ke kantor. Semua orang terlihat begitu menghindari Chen Heng. Chung Si pun melihat situasi itu. Dia sempat aneh sendiri. Wujun berkata semenjak berantem sama Cheng Yao, mood Chen Heng menjadi menakutkan. Chung Si pun mendatangi rumah Chen Heng. Dia menitipkan gugunya. Chung Si pun ceritakan Cheng Yao yang sesungguhnya. Dulu Cheng Yao juga pernah seperti ini. Dia gak mau dianggap lemah dan lain-lain. Chung Si berharap Chen Heng paham maksud dari ucapannya. Tidak lama Chen Heng mendapatkan panggilan dari Cheng Yao yang ajak ketemu. Dia tentu saja senang dong ya. Dia malah kecewa, rupanya Cheng Yao datang hanya untuk bahas soal kasus sama Chen Heng loh. Cheng Yao mengungkapkan dari sudut pandang kliennya kepada Chen Heng. Chen Heng merasa Cheng Yao tidak boleh terlalu terlibat sama klien. Dia pun mengungkapkan kembali hal-hal yang harus diperhatikan dalam setiap kali menyelesaikan kasus. Cheng Yao paham banget sama ajarannya Chen Heng, tapi kali ini berbeda. Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama karena dia sudah menyelidiki langsung semua yang terjadi. Makanya dia sudah mempunyai beberapa bukti. Maka dari itu dia bisa meyakini apa yang dia ucapkan sama kliennya itu benar adanya. Cheng Yao pun memperlihatkan hasil rekaman kecelakaan itu. Menurut Cheng Yao, cinta kliennya terhadap suaminya begitu tulus. Maka dari itu dia bisa tarik kesimpulan kalau kliennya tidak bersama suaminya hanya demi uang. Dia pun ajak Chen Heng diskusi soal penyelesaian kasus mereka. Karena dia tahu kliennya dan mertuanya itu sama-sama menyayangi orang yang sama. Makanya mereka sama-sama mau berjuang. Chen Heng masih berusaha menepis karena prinsip dia menjadi pengacara dari dulu adalah membuat klien mendapatkan keuntungan tertinggi. Tapi Cheng Yao ingin Chen Heng merubah pola pikirnya. Karena menurut dia pandangan Chen Heng kali ini tidaklah pas. Bagi dia pernikahan tidak hanya melindungi aset, tapi juga bisa melindungi cinta yang sesungguhnya. Meskipun orang yang dicintai sudah tiada, tapi cinta itu tetap akan ada. Di sini Chen Heng berusaha mengikuti saran Cheng Yao. Cheng Yao keesokannya langsung memberitakan berita itu kepada seniornya. Klien Chen Heng meminta ketemu sama Chen Lili. Mereka pun sama-sama setuju ketemu di rumah sakit. Saat keduanya ketemu, mereka pun saling berpelukan. Chen Heng dan Cheng Yao memberikan waktu untuk keduanya. Chen Heng melepaskan jasnya dan memberikan perhatian kepada Cheng Yao. Diskusi mereka di dalam pun sudah kelar. Chen Heng dan Cheng Yao diminta untuk masuk. Saat keduanya masuk, kedua klien mereka sudah terlihat begitu dekat satu sama lain. Klien mereka mengucapkan terima kasih kepada keduanya. Mereka pun memutuskan untuk membatalkan sidang mereka dan akan menyelesaikan permasalahan mereka secara internal. Cheng Yao dan Chen Heng pun keluar ruangan. Cheng Yao merasa lega. Saat Chen Heng mau jalan pergi, Chen Heng menahannya. Chen Heng merasa kagum sama keputusannya Cheng Yao. Dia merasa selama ini pandangan dia rupanya ada yang salah juga ya. Dia pun minta maaf dan dia mulai sekarang akan menganggap Cheng Yao sebagai saingannya dan bersiap untuk berhadapan dengan Cheng Yao di persidangan suatu saat nanti. Cheng Yao pun merasa senang. Kini dia benar-benar sudah diakui di mata Chen Heng. Keduanya pun kini sudah berdamai juga karena sudah bisa saling mengerti satu sama lain. Chen Heng terlihat begitu bahagia karena perang dingin keduanya kini sudah berakhir. Chen Heng dan Chen Yao duduk di dekat air pancur menari. Chen Heng tiba-tiba melamar Cheng Yao. Dia tahu pandangan dia dulu sangatlah salah. Karena terlalu banyak mengurus perceraian, maka dari itu dia menganggap pernikahan itu tidaklah baik. Tapi setelah bertemu Cheng Yao, pandangan dia menjadi jauh lebih berbeda soal pernikahan. Chen Heng dengan tulus mengungkapkan isi hatinya. Dia sadar kalau dia tidak menghargai Cheng Yao yang mau mandiri dan selalu memaksa kehendaknya. Dia senang akhirnya Cheng Yao mau memaafkannya. Keduanya pun sudah semakin erat hubungannya. Tapi Cheng Yao tiba-tiba merasa pandangan Chen Heng benar juga sih soal pernikahan.
Dia pun mau memegang prinsip itu. Chen Hong jadi panik sendiri dong. Dia merasa itu dulu, tapi sekarang pandangan dia kan sudah berbeda. Cheng Yao gak mau tahu, dia mau menjalankan prinsip Chen Hong ini. Chen Hong mau kembali ke rumah sama Cheng Yao. Cheng Yao tidak mau sama sekali. Cheng Yao benar-benar asik banget ngerjain Chen Hong-nya ya. Selanjutnya Woo Jun terlihat bahagia karena dari kasus yang ditangani Chen Hong bisa berakhir dengan happy ending. Jadi kemungkinan firma mereka mendapatkan penghargaan makin tinggi dong ya. Dia pun mau ajak semuanya buat rayakan malam ini. Chen Hong ajak Cheng Yao, tapi Cheng Yao berkata dia sama firma hukumnya ada acara juga, jadi nggak bisa. Akhirnya Chen Hong mengeluarkan ide untuk makan malam bersama dengan firma lain. Semuanya agak bingung sih sama keputusan Chen Hong, tapi mereka tidak bisa melawan. 有什么问题吗？ Saat semuanya berkumpul, Chen Hong memesan makanan ekstra pedas. Semua ini terjadi karena Chen Hong sedang cemburu. Mereka tidak mau ikut kegilaan ini. Mereka pun satu persatu beralasan dan kabur dari ruangan. Sisa Baoru yang masih bertahan. Ketika dia mencoba memakan makanan pedas itu, 吃好了， Chen Hong pun tak mau terlihat lemah di depan rekannya Cheng Yao. Dia pun menunjukkan kebolehannya dengan makan pedas. Alhasil dia benar-benar kepedasan sendiri dong ya. Saat pulang dia melihat Guguk makan sembarangan. Dia panik dan membawa Guguk itu ke rumah sakit. Ibu Chen Hong panik sendiri. 话说你跟狗怎么了？被野狗咬了。 Setelah Guguknya sudah selesai diperiksa, Chen Hong terlihat begitu perhatian sama Guguk itu. Ibu Chen Hong merasa aneh. Dia seperti melihat sosok ayah Chen Hong ketika Chen Hong dulu masih bayi. Chen Hong dengan segera pergi ke rumah Cheng Yao. Dia pun kasih tahu soal keadaan Guguk itu. Cheng Yao melihat Chen Hong terkena cakaran, dia pun membersihkan luka itu. Chen Hong mulai membujuk Cheng Yao supaya dia bisa istirahat di rumah Cheng Yao. Dia memohon-mohon sama Cheng Yao. Akhirnya Cheng Yao memperbolehkannya. Karena dia melihat Chen Hong sakit, dia pun memberikan obat dan vitamin. Chen Hong minta dibuatkan bubur. Saat Chen Hong selesai makan, dia kembali ajak Cheng Yao nikah lagi dong. Dia sampai kepikiran punya anak dan lain-lain. 好像养个小孩挺好的。 Cheng Yao tidak menanggapinya dengan serius ucapan Chen Hong. Dia pun berkata dia belum mau dan lain-lain. Dan menurut dia pernikahan harus disetujui oleh dua belah pihak tanpa paksaan. Dia pun meninggalkan Chen Hong. Keesokan paginya Cheng Yao mendapatkan ucapan selamat dari rekan kerjanya karena perkembangan firma mereka sangat pesat semenjak kemunculan Cheng Yao. Tiba-tiba Chen Hong pun datang. Dia memberikan beberapa orang teh susu. Atasan Cheng Yao awalnya mau bahas soal kerjaan, tapi karena tatapan Chen Hong, dia pun memberikan jatah istirahat sama Cheng Yao. Chen Hong dengan segera mau membawa Cheng Yao pergi. Di sini Cheng Yao dan Chen Hong terlihat begitu bahagia. Chen Hong sudah bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik demi bisa bersama wanita yang dia cintai. Chen Hong benar-benar berubah drastis loh. Bahkan keduanya sempat memamerkan kemesraan mereka melalui telepon di depan Cheng Si dan Woo Jun. Mereka sampai geli sendiri melihatnya. Selanjutnya masih ingat ya sama karakter Deng Ming, dia pergi menemui Pak Zhang. Dia terus memberikan hadiah-hadiah yang tak terduga kepada Pak Zhang ini. Ya ini dia lakukan pasti ada maunya, karena dia mau kepo soal pemenang award itu. Pak Zhang berkata kemungkinan Zun Hong bisa menang karena kuda hitamnya berada pada Zun Hong. Deng Ming kembali ke perusahaan, dia mendapatkan info klien-klien yang mendadak pada batal kerjaan. Dia pun kesal banget, dia pun mulai bertindak licik. Dia ajak orang lain kerjasama untuk menjatuhkan Jun Hong dan benar adanya. Chen Hong difitnah dan dibuat rumor gak jelas. Bahkan beberapa karyawan mau mogok. Yu Fei dan Bauri menghampiri Woo Jun dan menceritakan apa yang terjadi. Bahkan Woo Jun mendapatkan telepon dari pihak award kalau Chen Hong akan didiskualifikasi karena melakukan manipulasi. Cheng Si pun sudah tahu hal ini tidak lain dan tidak bukan pasti ulahnya Deng Ming. Cheng Yao pun menonton itu. Dia kesal banget terhadap sikapnya Deng Ming. 节目组怎么请这样的人啊？诽谤你！ Dia pun membujuk Chen Hong untuk tampil di acara ragam juga untuk membalas Deng Ming. Chen Hong gak mau karena menurut dia itu gak penting dan dia mau fokus cari uang dan menikmati cutinya saja. Selanjutnya Woo Jun pergi menemui produser. Dia bujuk untuk tampil di acara itu. Sama halnya dengan Cheng Yao. Cheng Yao juga mau unjuk diri di sana. Mereka memiliki pemikiran yang sama, sama-sama mau menghajar Deng Ming. Tapi PD itu tak bisa terima karena Woo Jun tidak begitu terkenal dan Cheng Yao masih pemula. Kecuali Chen Hong, mungkin dia akan setuju. Dan beneran dong Chen Hong datang. 是什么叫做碾压？ Keduanya pun senang dan PD langsung setuju. Cheng Yao masih memohon-mohon sama Chen Hong untuk hadir dan bicara di acara ragam itu. Tapi Chen Hong masih mau mikir jadi atau enggak ya. Cheng Yao sampai mau kasih pelayanan ke Chen Hong dan lain-lain loh.
行啦，只要你愿意去，我给你当小助理。 Saat Chen Heng ditelepon sama pihak stasiun dan diminta buat video pendek, dia pun sempat kerjain Cheng Yao. Dan Cheng Yao mau gak mau harus siap jadi asisten dadakannya Chen Heng deh. 得寸进尺啊！ Chen Heng pun sudah menyelesaikan video pendeknya. Deng Ming terus mengawasi mereka dan dia sangat kesal. Dia sepertinya memiliki ide buruk untuk menjatuhkan pihak Chen Heng. Sampai di kantor, rekan-rekan melihat hasil video itu, mereka pun bangga dan merinding sendiri. Tapi ketika Chen Heng muncul, mereka malah ngejek-ngejek Chen Heng dong. 不方便啊，哎，这个症状多久？不方便不方便。 Tidak lama mereka baca Weibo. Ada gosip yang tidak baik tentang Cheng Xi. Wujud tentu saja langsung pergi menghampiri Cheng Xi karena dia nggak mau Cheng Xi terbebani dengan gosip ini. Di sini Chen Heng kesal banget ya karena menurut dia dengan Deng Ming menindas Cheng Xi sama aja menindas Cheng Yao. Jadi dia merasa tertindas kalau Cheng Yao itu tertindas. 他死定了。 Dia sampai sudah mau memplanningkan apa aja supaya bisa mempermalukan Deng Ming. Karena bagi dia Deng Ming itu selalu putar-putar pakai trik yang sama terus. Mereka pun melakukan video call kepada Cheng Xi untuk mempertanyakan keadaan Cheng Xi. Cheng Xi sudah bertekad dia akan mengungkapkan kebusukannya Deng Ming. Semua pun akan bekerja sama untuk melancarkan rencana mereka. Di sini terlihat Chen Heng sedang bersiap untuk naik panggung. Tentu saja dia ditemani sama ayang bebnya. Acara pun dimulai. Deng Ming sudah masuk ke panggung. Selanjutnya disusul sama Chen Heng. Deng Ming mau sok-sokan akrab gitu deh sama Chen Heng, tapi Chen Heng gak suka basa-basinya Deng Ming. 但我经常上法庭。 Kedua pengacara ini dihadapi oleh sebuah kasus dadakan, di mana di depan mereka sudah terdapat pasangan suami istri yang mau bercerai. 在石先生 Deng Ming awalnya membela si pria dan menyudutkan si wanita. Chen Heng masih terus melihat kondisi, dia pun sudah mulai paham. Dia langsung membela si wanita dan melakukan tanya jawab. Saat Chen Heng bertanya hal sensitif, suami wanita itu mulai kesal. Dari sini Chen Heng bisa menarik kesimpulan kalau ada hal yang tak normal di rumah tangga mereka. 是因为在这段婚姻中有一些隐痛。 Akhirnya si wanita berani buka suara. Apa yang terjadi sesungguhnya? Si pria makin murka dan kayak memukul gitu. Hal ini langsung segera ditahan. Deng Ming kasih kode dengan memegang pundak pria itu. Deng Ming juga masih membela kliennya dan masih minta mereka untuk bertahan dalam pernikahan ini. Chen Heng tentu saja tidak setuju karena bagi dia ini sudah tidak bisa diwajarkan karena adanya kekerasan dan lain-lain. Ini sudah rumah tangga yang sangat toksik. Dia sangat menentang pemikirannya Deng Ming. 离不离婚不是你说了算。 Yang lain melihat hal itu merasa Chen Heng begitu keren. Mereka pun langsung mendukung Chen Heng. Saat mau istirahat, Chen Heng menahan. Dan dia mengumumkan sesuatu, di mana Cheng Xi memposting kebusukannya Deng Ming. Tidak hanya modal bacot, Cheng Xi juga melampirkan beberapa bukti konkret yang membuat Deng Ming tidak bisa mengelak lagi. Semua langsung mencerca Deng Ming dong ya. Deng Ming sudah tidak bisa apa-apa lagi dan hanya bisa turun panggung dengan rasa malunya. Selanjutnya Chen Heng saat mau mengakhiri Cheng Yao, dia dikerumuni sama para wartawan. Chen Heng pun mengungkapkan kalau dia sudah tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadap dirinya. Tapi setelah dia bertemu Cheng Yao, pandangan dia soal hukum sedikit berubah. Intinya dia mengucap syukur atas Cheng Yao di sampingnya. Saat Chen Heng melihat Cheng Yao pergi, dia pun ingin segera menyusul Cheng Yao. Di sisi lain, Cheng Xi dan Wu Jun sudah semakin romantis sampai-sampai Cheng Xi mencium Wu Jun loh. Karena Wu Jun benar-benar selalu ada buat dia di saat dia susah maupun senang. Chen Heng pun menarik Cheng Yao. Dia sudah menyiapkan sesuatu buat Cheng Yao. 我以为我会一辈子不结婚。 Dia pun membacakan tulisan tulus yang dia buat. Dia pun benar-benar melamar Cheng Yao dengan sangat romantis. 成为我的命运合伙人。 Cheng Yao tentu saja bahagia banget. Dia langsung mencium Chen Heng. Keduanya pun merasa kebahagiaan yang tiada taranya. Selanjutnya di sini terlihat seorang bocah sedang ditindas oleh teman-temannya. Tapi dia sangat pintar dan sangat mengerti hukum. Saat mereka masih terus mengganggu anak itu, ada seorang pria datang. Orang itu adalah Chen Heng. Chen Heng pun menakuti anak-anak itu menggunakan pasal-pasal dalam hukum. 书就是侵犯了他的财产权利，明白吗？ Cheng Yao pun minta maaf sama guru TK itu karena kelakuan isengnya Chen Heng. Saat dalam perjalanan, anak itu rupanya adalah anaknya Wu Jun dan Cheng Xi loh. Ia terus-terusan menanyakan kenapa paman dan bibinya belum juga menikah. Chen Heng tidak terima kalau dia dikata-katain, padahal dia sudah melamar Cheng Yao berkali-kali. Tapi Cheng Yao terus mau fokus pada karirnya.
Tidak lama Chungyao malah berkata mereka akan menikah hari ini. Shenhang aneh. Chungyao minta mobil dihentikan di depan dong ya. 天天问10万个为什么吧。 小姨， Rupanya Shenhang mendapatkan surprise dari Chungyao dan teman-temannya. Shenhang tentu saja tidak akan menolak. Dan kini keduanya benar-benar melangsungkan pernikahan mereka yang unik dan romantis ini dihadiri oleh kedua orang tua dari dua belah pihak serta teman-teman terdekat mereka yang selama ini selalu mendukung dan mensupport hubungan keduanya. Happy ending! Nah itu dia guys, kisah dari Chengxi dan Chungyao. Mereka pun berakhir bersama. Ayo kita ucapkan selamat tinggal pada pasangan ini. Jangan kangen-kangen lagi ya. Itu dia review dari Cece. Semoga kalian menyukainya ya. Jangan lupa untuk klik subscribe and like video ini serta share ke teman-teman kalian. Kita berjumpa di review drama selanjutnya lagi. Bye bye.